Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Berjumpa kembali bersama Miss Ana dalam pembelajaran tema subtema 2 pembelajaran yang kedua. Baik anak-anak, jangan lupa sebelum belajar berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Iya, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan kalian membuka buku pendamping siswa pada halaman 33. Ya, silahkan buku pendamping siswanya dibuka pada halaman 33 pembelajaran 2. Nah, ya sudah ya, dibuka halaman 33 yaitu pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 di sini muatan pelajaran yang kita pelajari adalah PPKN dan SBDP ya anak-anak ya. Jadi PPKN dan SBDP. Untuk PPKN di sini yaitu KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana di sini diharapkan setelah mempelajari PPKN pada bab penerapan nilai-nilai Pancasila, anak-anak bisa melaksanakan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bisa menyajikan hasil analisis daripada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada sila yang keempat ya. Baik anak-anak, silahkan disimak penjelasan dari Bu Guru. Anak-anak, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Nah, anak-anak hebat, pernahkah anak-anak mengunjungi peternakan ayam? Jika pernah, apa yang kalian lihat di sana? Dan bagaimana kebersihan lingkungan yang ada di peternakan ayam? Apa yang kalian rasakan? Nah, anak-anak perlu diketahui biasanya untuk peternakan ayam itu tempatnya jauh dari pemukiman warga, jauh dari rumah-rumah warga. Kenapa? Karena untuk menjaga kebersihan lingkungan ya, supaya tidak ada udara yang kotor di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang penerapan sila keempat Pancasila dengan membaca teks di bawah ini, yaitu teks keluarganya Santi ya. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya.
Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, anak-anak, dari sini kita ketahui bahwa ada sebuah permasalahan di keluarga Santi, yaitu di peternakan ayamnya, ayam petelur ya. Ada masalah di keluarga Santi di peternakan ayam telurnya. Bagaimana penduduknya itu mengeluhkan peternakan ayam telur tersebut karena mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Nah, dari sini apa yang harus dilakukan oleh Santi maupun lingkungannya, warganya ya. Baik anak-anak, kira-kira bagaimana pendapat anak-anak tentang sikap Santi tersebut? Sikapnya Santi tadi, Santi akan tetap membela keluarganya agar peternakannya itu tetap beroperasi. Apapun yang terjadi, Santi itu akan membela keluarganya. Nah, dari sini apa ya pendapat anak-anak? Pendapatnya anak-anak itu apa dengan sikap Santi seperti itu? Silakan dipikirkan. Iya, ya. Seharusnya Santi itu tidak memaksakan keinginannya untuk mempertahankannya ya. Yang harus dilakukannya yaitu Santi seharusnya bermusyawarah dengan orang tua dan penduduk sekitar, memecahkan masalahnya, kemudian mencari solusi yang terbaik. Nah, yang kedua, bagaimana pendapat anak-anak tentang penduduk sekitar? Iya, sama ya. Jadi seharusnya penduduk sekitar itu pun tidak boleh langsung menghentikan peternakan ayam telurnya keluarga Santi ya. Itu namanya mengutamakan kepentingan diri sendiri, tidak memikirkan akibat yang akan dirasakan oleh keluarga Santi. Nah, dari sini yang seharusnya dilakukan oleh penduduk sekitar ya sama dengan Santi tadi ya, mencari solusi dengan cara bermusyawarah. Ya, tadi anak-anak ya. Next, silahkan dibuka halaman 34. Nah, baik anak-anak hebat, yang di halaman 34 di sini penerapan sila keempat dari sila Pancasila itu sangatlah penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak mungkin sudah menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat itu dijalankan. Ya, apa saja sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia ya. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat.
Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Jadi di sini kita tidak boleh egois ya. Artinya kita itu harus mencari solusi bersama-sama dengan cara bermusyawarah ya. Yang kedua yaitu bermusyawarah. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan orang banyak. Artinya bukan kepentingan diri sendiri ya. Jadi kita tuh tidak boleh mementingkan diri sendiri, harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, itu tadi adalah contoh pelaksanaan sila yang keempat, anak-anak ya. Dari sini bisa difahami ya anak-anak hebat. Nah, sekarang kalian fokus pada kotak ini anak-anak. Ya. Dalam kotak ini bahan yang didiskusikan. Ya, bahan yang didiskusikan kepada siswa, silahkan anak-anak kerjakan. Jawabannya silahkan ditulis di buku catatan tema. Ya, karena kalau ditulis di sini tidak cukup ya. Soal 1, sebutkan cara mengatasi permasalahan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan bersama dalam kehidupan sehari yang mana terkait dengan penerapan sila yang keempat dari Pancasila. Yang kedua, tunjukkan tindakan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Apa saja tindakan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Silahkan nanti anak-anak kerjakan ya. Baik anak-anak, bagian yang kedua yaitu SBDP ya. Di SBDP ini KD 3.4 yaitu memahami patung. Diharapkan di sini nanti anak-anak bisa membedakan antara patung figuratif dan non figuratif ya, yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu pengertian dari patung, kemudian teknik dalam membuat patung ya. Kemarin ada teknik cor atau cetak, teknik membusir, dan teknik memahat. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam patung berdasarkan bentuknya. Nah, anak-anak hebat, patung merupakan hasil karya seni yang berbentuk 3 dimensi. Berdasarkan bentuknya, patung dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu figuratif dan non figuratif ya. Jadi ada dua kelompok, figuratif dan non figuratif. Yang pertama anak-anak, figuratif. Figuratif merupakan bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah. Misalnya manusia, hewan, atau tumbuhan. Bentuk karya ini dibuat secara utuh sesuai dengan keasliannya. Ya. Atau patung figuratif ini benda geometris ya, bendanya itu geometris, jadi asli ya, sesuai dengan keasliannya. Contohnya patung pahlawan ya, patung apalagi tuh, Liberty ya, patung buah naga atau patung durian. Pokoknya yang bentuknya itu sesuai dengan keasliannya namanya patung figuratif ya. Kemudian untuk patung non figuratif merupakan karya seni rupa patung yang dibuat tidak seperti bentuk figuratif
artinya dibuat di luar bentuk aslinya. Bentuk ini biasanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lekuan, dan benda-benda lainnya. Biasanya itu bentuknya abstrak ya anak-anak ini ya. Patung non figuratif itu dibuat dengan cara imajinatif. Kenapa imajinatif? Ya karena patung itu dibuat dengan hasil khayalan manusia, jadi imajinatif. Contohnya seperti ini, ada lengkung-lengkungannya ya. Contoh dari patung non figuratif itu apa? Contoh patung celengan ya, anak-anak tahu ya, celengan yang terbuat dari semen atau batu bata merah itu ya. Kemudian patung monumen Pancasila, nah itu juga termasuk non figuratif ya. Patung Candi Borobudur, nah Candi Borobudur, Candi Prambanan ya, itu contoh dari non figuratif. Pokoknya patung non figuratif itu dibuat secara imajinatif ya, bentuknya tidak figuratif ya, jadi bentuknya tidak sama dengan yang kita buat, itu namanya non figuratif. Nah anak-anak, sebagai sahabat manusia, hewan salah satunya banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Nah ya, ini contoh dari inspirasi seni patung dari hewan ya. Nah baik anak-anak, sekarang kalian fokus pada kotak ini ya, bahan yang didiskusikan kepada siswa. Silahkan itu dikerjakan, jawabannya ditulis di buku catatan tema atau di buku tulis tema. Soal yang pertama, jelaskan pengertian patung figuratif. Kemudian soal yang kedua, sebutkan contoh yang merupakan patung. Itu bukan nonnya dihilangkan ya anak-anak. Sebutkan contoh yang merupakan patung figuratif ya, bukan non figuratif, tapi yang soal nomor 2 itu patung figuratif. Yang nomor 3, jelaskan pengertian patung non figuratif. Dan yang keempat, sebutkan contoh yang merupakan patung non figuratif. Nah kalau ini betul non figuratif, yang tadi yang nomor 2 itu figuratifnya. Oke, bisa difahami ya anak-anak. Bahan yang didiskusikan baik PPKN maupun yang SBDP, silahkan dijawab di buku tulis tema. Next, lanjut di halaman 35. Nah, baik anak-anak, yang di halaman 35 ini adalah latihan soal AKM pembelajaran 2. Silahkan ini dikerjakan. Teks 1 sampai dengan soal nomor 2 ini ya anak-anak ya. Ingat, setiap soal di sini jawabannya ada di dalam teks. Begitu juga dengan soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini anak-anak, ini disesuaikan dengan teks yang di atas ini ya. Bisa dipahami ya. Silahkan untuk latihan soal AKM pembelajaran 2 bisa dikerjakan langsung di buku pendamping siswa sini ya, atau kalau mau dikerjakan di buku tulis juga tidak masalah. Oke,
Baik anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dengan baik dan disiplin. Jika sudah selesai, jangan lupa melaporkan tugasnya ke Miss Ana. Terima kasih anak-anak hebat.